Halo semuanya, selamat datang kembali dalam seri video filsafat untuk pemula. Kita akan membahas kembali salah satu aliran yang masih ada kaitannya dengan aliran yang kita bahas di video sebelumnya, feminisme. Tapi kali ini kita akan membahas aliran yang serupa tetapi ada perbedaannya. Aliran ini disebut atau dikenal dengan nama ekofeminisme. Nah, mari kita telusuri apa itu ekofeminisme. Jadi ekofeminisme ini adalah cabang dari feminisme, ya. Tetapi dia menghubungkan dirinya dengan perkara eksploitasi lingkungan dan penindasan pada kaum perempuan. Jadi ekofeminisme sebagai sebuah aliran filosofis maupun sebuah gerakan, ya, yang berbasis pada pemikiran filsafat itu melihat bagaimana struktur patriarki itu sering memanfaatkan alam dan perempuan secara bersamaan sebagai objek untuk dieksploitasi. Jadi bagi mereka alam dan perempuan itu dianggap sebagai entitas yang seringkali direndahkan dalam sistem patriarki. Maka kaum ekofeminis ini berjuang untuk melindungi lingkungan sembari pada saat yang sama memperjuangkan kesetaraan bagi hak-hak perempuan. Nah, karena mereka mengkombinasikan antara gerakan lingkungan dan pembelaan kaum perempuan, maka tidak heran bila pendekatan yang mereka gunakan bersifat holistik, karena mereka akan mengkombinasikan atau interdisiplin. Mereka akan fokus pada pengintegrasian beragam isu, yaitu isu sosial, isu lingkungan, dan percaya atau tidak juga isu spiritualitas. Ini yang spiritualitas ini nanti arahnya pada penciptaan harmoni. Menarik ya. Nah, jadi gimana sejarahnya? Jadi begini, istilah ekofeminisme itu sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh François de Eubon pada tahun 1974 dalam buku dia Le Féminisme ou la Mort, satu buku berbahasa Perancis, dimana kemudian dalam buku itu digambarkan mengenai gerakan perlawanan pada kerusakan pada upaya pengerusakan lingkungan dan gerakan perlawanan untuk melawan ketidakadilan sosial yang dialami oleh para perempuan tapi di negara-negara berkembang. Nah, ada beberapa tokoh utama dalam ekofeminisme, ya. Saya sendiri tidak terlalu akrab, ya, karena belum membaca buku mereka secara khusus, ya, kecuali hanya uraian atau pengantar mengenai pemikiran mereka. Misalnya Vandana Shiva, ya, seorang aktivis India yang memperjuangkan agroekologi dan hak petani perempuan. Kemudian beberapa aktivis lain dari ekofeminis, yaitu François de Eubon yang tadi saya sebut, ya, penulis yang menghubungkan antara isu lingkungan dengan feminisme. Dan yang ketiga adalah Karen J. Warren, ya. Ini kalau ini seorang filsuf, ya, filsuf perempuan yang dia berusaha memformulasikan teori ekofeminisme tapi secara filosofis. Ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam ekofeminisme. Yang pertama adalah penolakan mereka terhadap dominasi. Dominasi ini terkhusus juga pada sistem patriarki, ya, yang mempromosikan eksploitasi alam dan subordinasi perempuan. Dan ekofeminisme jelas menolak itu semua. Kemudian prinsip utama yang keduanya adalah mengenai hubungan antara perempuan dan alam. Karena kalau diperhatikan teman-teman, banyak budaya tradisional itu melihat perempuan itu punya hubungan spiritual dan praktis yang sangat erat dengan lingkungan. Sehingga tidak heran kalau kemudian antara perempuan dan alam ini adalah satu kesatuan yang harus diperjuangkan, gitu ya. Misalnya dalam peran, misalnya saja ini contohnya, ya, dalam peran adat penjaga tanah dan air itu biasanya kaum perempuan dalam
di sebagian besar suku, baik di Indonesia sendiri maupun di luar Indonesia. Kemudian yang ketiga mengenai keberlanjutan, ya, sustainability dan kehidupan, ya, di mana ekofeminisme ini mendorong praktek keberlanjutan untuk melestarikan bumi bagi generasi-generasi yang mendatang. Nah, ekofeminisme ini sendiri sebenarnya sudah bisa kita lihat dalam beberapa aplikasinya dalam beberapa dunia gerakan, ya. Misalnya mengenai pemberdayaan perempuan dalam pertanian, gitu ya, di mana perempuan itu diupayakan mendapatkan akses yang setara untuk kepemilikan tanah, untuk pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan mereka memang benar-benar diberikan pelatihan yang sama dengan para petani laki-laki, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat aktivismenya dalam bidang kampanye melawan penambangan, pembabatan hutan, dan pencemaran lingkungan, yang sebenarnya percaya atau tidak itu lebih sering mempengaruhi komunitas perempuan daripada laki-laki. Ya kan, penambangan itu kemudian menimbulkan, kita melihat ada begitu banyak buruh perempuan karena dibayar lebih murah, gitu kan. Kemudian pembabatan hutan itu menyebabkan kaum perempuan juga kemudian di kalangan suku-suku tertentu yang memiliki hutan itu kemudian mereka tidak punya suara untuk melindungi hutan, karena biasanya yang punya suara kepala-kepala sukunya adalah laki-laki, tetapi mereka langsung berhadapan-hadapan karena mereka lah yang menjadi pengumpul makanan, kan. Ketika hutan dibabat, ya mereka yang susah mencari makanan itu perempuan. Dalam bidang pencemaran lingkungan, perempuan kadang-kadang justru sering diperkarakan karena mereka dianggap sebagai sumber yang menjadikan sampah rumah tangga, padahal mereka sendiri cuma melakukan itu karena secara struktural dalam institusi keluarga tradisional mereka itu diletakkan di belakang rumah dan sebagainya itu. Jadi selalu ada hubungan antara alam dan lingkungan alam dan perempuan. Kemudian kita juga bisa melihat gerakan ekofeminisme dalam bidang gerakan hijau, ya, dan gerakan-gerakan lokal lain, misalnya mengenai gaya hidup lokal yang ramah lingkungan. Ini sangat lekat juga dengan para perempuan yang menjaga tradisi, ya, dengan herbal misalnya, dan bagaimana perempuan kemudian juga mereka membuat satu gerakan untuk menolak melakukan konsumsi yang berlebihan yang kemudian menimbulkan sampah. Nah, gerakan-gerakan ekofeminisme ini juga salah satunya bisa kita lihat di India. Ada gerakan namanya Chipko, yaitu bagaimana perempuan, gerakan di mana pada saat itu perempuan memeluk pohon untuk melindungi pohon dari penebangan. Nah, apakah ekofeminisme juga menuai kritik? Ya, semua pasti mendapat kritik, ya. Beberapa kritik itu menyebut ekofeminisme terlalu mengidealkan hubungan perempuan dengan alam sehingga mengabaikan keragaman pengalaman perempuan itu sendiri, gitu. Karena perempuan ini kan perkaranya nggak hanya dengan alam, ya, tapi ada perkara-perkara lain, ya, dalam bidang struktur kekuasaan dalam sebuah keluarga ataupun dari masyarakat. Kemudian ekofeminisme awalnya sering dianggap terlalu fokus pada pengalaman perempuan di dunia barat, sehingga ketika harus direpresentasikan di dunia di luar barat, termasuk di Indonesia, di India, di Asia Tenggara, itu menjadi cukup kesulitan ketika bicara ekofeminisme dalam konteks yang global. Tapi hari ini sudah makin berubah dan berkembang, ya, lebih inklusif. Kemudian gerakan ekofeminisme ini terkadang juga terlalu dianggap terlalu spiritual, ya, sehingga kadang-kadang untuk para kaum akademisi yang lebih rasional, mereka sering agak susah untuk dipahami, gitu. Nah, saya pikir itu saja penjelasan mengenai ekofeminisme. Yang jelas di dunia yang semakin menghadapi krisis lingkungan, kita tahu itu semua, ekofeminisme mengingatkan kita untuk tetap berjuang melawan kerusakan alam dan ketidakadilan gender pada satu napas yang sama, karena ketidakadilan gender dan kerusakan lingkungan ini ternyata dalam prakteknya itu menyatu, gitu. Nah, silahkan bagikan komentar teman-teman bila ingin menambahkan informasi, karena mungkin video ini terlalu pendek. Terima kasih, tetap berpikir kritis.